Bu Asi jago silat, belajar terus sama si Mukib. Gimana sih cara agar kehamilannya sehat? Nonton terus, jangan di-skip. Jadi kehamilan sehat menurut saya adalah bumil yang sehat secara fisik dan psikisnya. Dan juga janin yang berada di kandungannya bertumbuh secara optimal sesuai dengan usia kehamilannya. Idealnya mempersiapkan kehamilan itu 2 hingga 3 bulan sebelum rencana hamil. Sehingga cukup waktu untuk melakukan persiapan-persiapan termasuk pemeriksaan pramarital. Persiapan yang harus disiapkan itu adalah satu, persiapan fisik. Persiapan fisik di dalamnya ini adalah pemeriksaan medis seperti pramarital check up, sudah mengkonsumsi nutrisi yang baik dan tepat yang terutama menunjang untuk rencana kehamilan ke depan, dan juga melakukan olahraga-olahraga yang sudah mulai teratur. Kenapa? Karena banyak bumil yang kadang-kadang pada saat sudah hamil baru mereka melakukan itu semua. Kadang-kadang udah hamil baru tanya, "Dok, saya harus periksa lab apa aja nih, Dok?" Atau, "Dok, ini udah hamil nih, makan apa yang bagus ya, Dok, ya untuk tubuh saya, untuk janin saya?" Atau bahkan kadang-kadang olahraga. Baru karena udah hamil baru dia mulai jalan, dia jogging. Ya boleh sih, tetapi alangkah bagusnya itu dilakukan sebelumnya supaya badan kita atau badan bumil tersebut itu sudah terbiasa. Nah, yang kedua adalah persiapan mental. Persiapan mental ini mulai dari membaca-baca buku tentang kehamilan, nonton YouTube, browsing yang seputar kehamilan supaya pada saat hamil dia nggak kaget. Contohnya, pada saat dia hamil trimester pertama dia ada mual-mual. Dia udah nggak merasa aneh lagi. Oh, dia udah tahu nih mual-mual kayak begini. Saya nonton di YouTube kata narasumbernya cara pencegahannya tuh seperti ini, cara mengatasinya seperti ini. Jadi itu akan membantu si bumil tersebut ketika menemukan masalah-masalah ke depan seperti itu. Persiapan dari suami atau calon bapak memang tidak sekompleks si calon ibu. Nah, biasanya kalau dari suami itu ya lebih dari arah fisik dan makan ya. Supaya apa? Supaya kualitas spermanya bagus salah satunya. Cuman mungkin untuk konsumsi-konsumsi atau pemeriksaan-pemeriksaan yang lain bisa dikerjakan walaupun tidak sebanyak si istrinya yang akan hamil. Jadi konsepsi adalah pertemuan dari sel sperma dengan sel telur. Dan biasanya konsepsi ini terjadi di dalam saluran telur atau saluran tuba. Nah, syaratnya bagaimana supaya konsepsi ini bisa terjadi? Tentunya jalan lahir mulai dari vagina, mulut rahim, rongga rahim, hingga saluran telur tidak boleh buntu. Jadi biasanya pada saat ovulasi, keluarlah yang bernama sel telur. Kemudian masuk sel sperma dari bawah pada saat hubungan suami istri, dia naik terus ke atas sampai bertemu dengan sel telur tersebut. Sel telur biasanya itu nunggunya di yang namanya saluran telur atau kita sebut dengan istilah tuba falopi. Ketika dia udah bertemu, kemudian dia bersatu, pada saat itulah sudah bisa dikatakan ini menjadi embrio. Embrio ini yang akan kembali jalan ke dalam rongga rahim, menempel pada dinding rahim, kemudian dia bertumbuh menjadi janin. Pertama tentunya yang harus dijaga oleh bumil adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu selalu saya ulang-ulang, nomor 1 itu adalah istirahat. Istirahat tidur malam terutama, kalau bisa itu 7-8 jam, idealnya 8 jam. Kemudian nutrisi, harus menjaga nutrisi makro dan mikronutrisinya, itu nggak boleh kurang. Mungkin makronutrisi dari makanan sehari-hari, mikronutrisi bisa didapatkan dari vitamin-vitamin hamil atau vitamin prenatal. Dan ketiga tentunya olahraga yang teratur supaya aliran darah itu lancar. Dan olahraga ini harus disesuaikan dengan kemampuan si ibu hamil ini. Jadi umumnya ibu hamil ini bisanya berenang, ya dia boleh berenang. Tapi yang nggak bisa berenang ya nggak usah dipaksain berenang. Dia bisa mengganti dengan mungkin jalan di treadmill seperti itu. Kemudian satu lagi adalah menjaga kesehatan mental. Karena bagaimanapun yang namanya bumil ini biasanya tuh perasaannya tuh bercampur aduk. Kadang gampang happy, kadang tiba-tiba dia sedih, mudah was-was, kemudian kepikiran nih.
janin saya sehat gak ya? Saya kuat gak ya nanti melahirkan? Jadi banyak pikiran-pikiran yang mengganggu. Makanya salah satunya untuk menjaga kesehatan mental adalah liburan. Memang sekarang ini kita nggak bisa leluasa liburan karena masih pandemi ya. Tapi minimal jangan terus-terusan di rumah. Minimalnya bisa keliling kota di dalam mobil lah. Supaya apa? Supaya pikiran itu nggak penat. Dan ini semua membantu. Kalau dia punya hati senang, biasanya dia akan makan juga akan lebih enak. Dia mood untuk melakukan aktivitas olahraga pun akan lebih muncul dibandingkan dia diem di rumah. Dan itu tidak akan bagus untuk kesemuanya. Pemeriksaan antenatal atau pemeriksaan hamil istilahnya itu memang idealnya dilakukan paling tidak 1 bulan 1 kali. Dan biasanya makin sering ketika sudah kehamilan 9 bulan atau 36 minggu. Tetapi berdasarkan acuan dari Kementerian Kesehatan itu minimal tuh 4 kali. Sekali di trimester pertama, sekali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Mungkin ini bisa dipahami karena tidak semua ibu hamil itu berada di kota besar. Tidak semua orang hamil berada di tempat yang fasilitas pelayanan kesehatannya dekat dan banyak. Kayak saudara-saudara kita mungkin kayak di pedalaman di Papua, itu kan mungkin berbeda sama kita yang di Jawa. Jadi setidaknya mereka datang ke dokter kandungan itu 4 kali. Sementara itu, mereka dapat dibantu atau diperiksa oleh bidan-bidan desa. Jadi dia mengcombine antara pemeriksaan oleh bidan desa dengan pemeriksaan oleh dokter kandungan menggunakan USG. Tanda-tanda kapan bumil harus ke rumah sakit itu biasanya kita bagi per trimester ya. Di trimester pertama, kalau tiba-tiba terjadi perdarahan pervaginam yang cukup aktif, itu nggak boleh tunggu-tunggu tuh. Masih di trimester pertama, kalau terjadi mual muntah yang luar biasa hebatnya, atau istilah kita adalah hiperemesis gravidarum. Artinya, si bumil ini muntah berlebihan hingga nggak ada yang bisa masuk dari mulutnya, hingga dia lemes. Itu harus ke rumah sakit, karena itu jelas harus diberikan bantuan minimal pasang infus untuk memberikan cairan, supaya ibu tersebut tidak dehidrasi. Nah, di trimester kedua biasanya itu rada jarang tuh, tetapi bisa saja terjadi yang namanya perdarahan. Terutama kalau letak plasenta di bawah, kayak plasenta previa, tiba-tiba perdarahan, bumil harus datang. Atau kedua, tiba-tiba dia rasa basah, mungkin air ketubanya merembes, dia juga harus segera datang ke rumah sakit. Karena pada saat di trimester kedua, janin ini kan pasti masih sangat kecil, belum siap untuk dilahirkan. Paru-paru belum matang, sehingga benar-benar harus dijaga secara konservatif agar kehamilan tersebut tetap bisa dipertahankan sampai setidaknya mendekati 9 bulan atau lebih. Nah, kalau di trimester ketiga, biasanya itu tanda-tandanya sama kayak di trimester kedua. Bisa saja ada perdarahan, bisa saja ketuban merembes, sama satu hal. Kalau tiba-tiba di trimester ketiga ini, gerakan anak tiba-tiba hilang. Dipancing-pancing, digerak-gerakin perutnya, dikasih bunyi-bunyian, kok kayak gerakan anak tidak yakin nih, bergerak apa enggak? Itu harus segera datang. Atau ketika menjelang persalinan, tanda-tandanya apa? Biasanya perut udah kenceng-kenceng, keluar lendir darah, itu pun harus datang ke rumah sakit. Jangan-jangan sudah waktunya melahirkan. Seperti yang tadi kita udah sebutkan di atas, persiapan fisik, persiapan mental, ternyata juga ada hal-hal lain. Hal-hal yang kecil-kecil sebenarnya. Nah, zaman sekarang orang melahirkan ini kan berbeda ya mungkin sama zaman-zaman dulu. Jadi zaman-zaman sekarang ini banyak faktor yang membantu sebenarnya. Contohnya, dia bisa membawa wangi-wangian aromaterapi tertentu yang bisa dia taruh di kamar bersalin, atau bawa loudspeaker kecil, pasang lagu-lagu yang bisa menenangkan dia. Ada orang mungkin yang beragama Islam suka mendengarkan murotal Al-Quran supaya dia tenang, ada yang lagu-lagu rohani atau lagu-lagu pop, lagu-lagu macam-macam lah. Karena itu semua membantu dia menenangkan. Karena di kamar bersalin itu biasanya tuh harus menunggu lama. Beda hal kalau umpamanya mau operasi sesar ya. Kalau kamar bersalin tuh nunggunya lama, sehingga kadang-kadang tuh pasien tuh menjadi tidak sabar. Karena tidak sabar akhirnya menyerah tengah jalan, minta operasi. Nah, hal-hal kecil-kecil semacam ini tuh harus dipersiapkan, selain juga baju ganti ibu lah, baju ganti janin, dan semacam itu. Dan yang paling penting terakhir, jangan lupa bawa charger handphone. Karena charger handphone ini kalau nggak dibawa, nah itu kadang-kadang mengganggu juga ya. Karena zaman sekarang ini tetap hal-hal semacam itu penting buat bumil. Itu tadi hal-hal yang harus dipersiapkan agar kehamilan sehat. Dan ternyata untuk mencapai kehamilan yang sehat itu memang perlu perencanaan. Dan alangkah baiknya jika perencanaan itu dilakukan sebelum program hamil. Jika Mams suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share ke Mams yang lainnya.